Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan. Pada malam hari ini saya akan menuju kota Jakarta, naik kereta api Gajah Wong. Tapi saat ini itu perjalanannya spesial, saya akan naik kereta kelas yang tak biasa dari stasiun Lempuyangan, yaitu kereta api Gajah Wong di kelas Imperial yang merupakan salah satu kereta jajaran kelas mewah. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gajah Wong Imperial? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kita bisa lihat ya untuk stasiun Lempuyangan pada malam hari ini, hari Minggu menghadap hari Senin. Rame banget sama penumpang karena memang banyak sekali keberangkatan kereta dari arah Lempuyangan menuju Bandung ataupun menuju Jakarta. Nah, lihat nih. Emang nggak ada obat ya. Lalu di stasiun Lempuyangan juga ini terdapat beberapa gerai retail, jadi apabila kalian mau belanja dulu untuk keperluan selama di perjalanan, bisa banget. Ada Indomaret, lalu ada beberapa tempat makanan, oleh-oleh, bakpia juga ada di sana. Di luar juga banyak sekali kedai bakpia ya. Ini dia kereta api Gajah Wong yang akan saya naiki, sudah tersedia di jalur 3 dan sekarang ini saya duduknya di Imperial, paling depan ya teman-teman. Untuk susunannya itu di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta Imperial, kereta yang kita naiki, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang kereta eksekutif 3 terdapat kereta restorasi, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Nah, kereta api Gajah Wong ini merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Lempuyangan, tujuan stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Biasanya itu stasiun Lempuyangan digunakan untuk keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya ekonomi campuran. Tapi untuk kereta api Gajah Wong bisa dibilang kelasnya lebih tinggi, dan juga untuk kereta api Gajah Wong saat ini membawa kelas Imperial. Nah, biasanya apabila teman-teman itu naik kereta kelas Imperial, Priority, Luxury, ataupun kompartemen suite, kalian itu akan mendapatkan fasilitas lounge gratis, ruang tunggu gitu. Tapi karena ini berangkatnya dari stasiun Lempuyangan, sehingga tidak ada lounge untuk penumpang kereta kelas Imperial ya. Dan lokomotif kereta api Gajah Wong ini traksi ganda teman-teman. Saya duduk di belakang loko ya. Yuk kita masuk. Isi mas. Maaf ya tangan kiri. Izin ya Pak. Ya. Ya, Imperial itu Pak, betul silakan. Ya. Makasih ya. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Nah, untuk kereta api Gajah Wong di kelas Imperial ini hanya terdapat di waktu tertentu saja. Kalau tidak salah ya, hanya hari Minggu dari arah Lempuyangan menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Kalau Jumat malamnya itu dibawa sama kembaran dia, yaitu kereta api Bogowonto, keberangkatan jam 21.49 apa ya, dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Lalu, untuk kereta api Gajah Wong ini akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 21 tepat, menempuh perjalanan sekitar 8 jam 13 menit, diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 05.13 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk harga tiket kereta api Gajah Wong di kelas Imperial ini ada di kisaran Rp900.000. Tarifnya flat ya teman-teman. Dari arah Lempuyangan menuju ke Jakarta itu Rp900.000. Tapi entah apabila nanti di high season seperti Nataru, ya mungkin bisa jadi 1 jutaan gitu. Dan kali ini asli ya, momen banget. Naik kereta Imperial, terus lokomotifnya TG. Kita lihat dulu ke yang paling depan. Ini lokomotif apa ya? Ini lokonya yang kedua hidup, dan yang pertama juga hidup teman-teman. Karena dua-dua engine sound-nya terdengar. Oke, untuk lokomotif yang paling depan, ini adalah CC2039509. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 adalah tipe lokomotifnya dengan kabin hidung miring, jadi gagah banget. Lalu 95 adalah tahun pertama dinas di 1995. 09 adalah nomor urutan ke-9 serta depo induk PWT kepemilikan dari lokomotif ini, Depo Purwokerto. Kita bisa lihat untuk CC203 asli lokomotifnya dari tampak depan gahar, serem gitu loh. Dan yang di belakang kita lihat lagi, ini lokomotifnya CC201 ya.
Dan untuk serinya adalah CC2018305 Depo Induk YK. Nah, untuk 201 sendiri bentuk kabinnya ini kotak, teman-teman. Tepat pada waktunya pukul 9 malam, kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan akhir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini yang naik di kereta Imperial masih belum penuh ya. Ada beberapa kursi yang kosong, mungkin baru terisi setengahnya. Karena memang kereta api Gajah Wong ini lumayan banyak pemberhentiannya. Nanti itu ada Wates, lalu ada Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto. Mungkin yang lainnya akan naik di stasiun depan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan proyek petugas pada malam hari ini. Ada dengan saya Indra sebagai tenaga, ada Vina sebagai pramugari, serta ada Aldianus sebagai outlet klinik. Dan dari stasiun Tapi sudah Pak. Kita ada minuman hangat Pak. Seperti teh, kopi dan susu. Mungkin mau susu aja, Pak. kopi susu boleh. Ya. Ditunggu ya Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, makasih ya. Ya. Mbak, kita dapat apa aja sih untuk perjalanan malam ini? Nanti habis ini dapat nasi kak. Oh, masih ada nasi juga ya? Oke, makasih ya. Saat ini itu kereta Gajah Wong sedang melintas di jalur Petak Yogyakarta sampai dengan Kutoarjo. Kita tahu banget ya, kalau rel di daerah sini itu berisiknya luar biasa sih. Tapi yang saya suka dari kereta kelas Imperial, dia memiliki kekedapan suara yang jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kereta kelas luxury sekalipun. Ini benar-benar ya, di dalam kabin masih terbilang senyap untuk ukuran kereta dan ya nyaman-nyaman aja sih. Ditambah lagi juga teman-teman, ini kereta Imperial posisinya ada di belakang lokomotif. Lokomotifnya ada 2 malahan. Nah, kalau saya tahu terakhir itu ya, kereta kelas luxury banyak dipindah. Jadi susunan rangkaiannya itu di dekat kereta luxury dibatasi oleh pembangkit. Itu karena banyak komplain, katanya berisik suara lokomotif, puong-puong kayak gitu. Kalau kereta Imperial mah bebas, di belakang lokomotif pun aman sih. Sekarang ini menunjukkan pukul 21 lebih 26 menit tiba di stasiun Wates. Di sini kita akan berhenti sampai dengan pukul 21 lebih 45 menit. Kalian nggak salah dengar, karena memang di stasiun Wates kereta api Gajah Wong harus tunggu disusul oleh kereta cepat dari arah Solo menuju Jakarta di malam hari, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga. Kalau perjalanan siang hari dari arah Pasar Senen ke arah Lempuyangan, Gajah Wong disusul Argo Dwi Pangga di stasiun Kebumen. Tapi kalau misalkan arah sebaliknya, disusul di stasiun Wates. Dan stasiun Wates ini masih memasuki daerah istimewa Yogyakarta, letaknya di Kulon Progo. Untuk perjalanan dari arah Wates ke arah Jakarta juga menurut saya cukup banyak sih. Ada beberapa pilihan, terutama untuk kereta api Gajah Wong yang sekarang ini di hari Minggu dia membawa kelas Imperial. Tadi saya juga sempat tanya sama kru, katanya untuk kereta Imperial ini nanti full kapasitas. Jadi okupansinya cukup mantep sih. Masih bersama partner in crime. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Blue Early Birdy ya. Tadi kita naiknya di kereta yang murah, sekarang yang paling sekarang mahal. yang mahal nih. Tanya. Inilah plot twist dari semua plot twistnya. Kita naik yang paling mahal. Di sana tadi tiketnya 200.000, sekarang 900.000. Makanya hampir 4 kali lipatnya. Gak apa-apa ya, Gak sekali-kali apa-apa, nyenengin sekali-sekali diri. lah, head on dikit lah. Head on dikit. Ngeri nggak tuh? Kereta bandara ya, dari Yogyakarta International Airport tujuan stasiun Tugu.
sinyal di jalur 2 sudah menandakan aspek hijau. Berarti kereta api Argo Dwi Pangga akan melintas di stasiun Wates ini. Sebenarnya di stasiun Wates bisa digeber sampai kecepatan maksimal, tapi karena memang di sebelah sana ada tikungan, mungkin di sini ya kecepatannya sekitar 105 atau 110 gitu teman-teman. Tapi yang ngebut lah masuknya. Kereta api Argo Dwi Pangga, kereta yang paling cepat ya. Nah, untuk kereta api Argo Dwi Pangga dia melajunya di kecepatan 120 km per jam, sedangkan untuk kereta api Gajah Wong ini di kecepatan 100 km per jam saja. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengalah dengan kereta Argo, kereta unggulan, dan mempersilahkan dia untuk lewat terlebih dahulu karena memang kereta Argo dan kereta unggulan itu perjalanannya sangat-sangat diprioritaskan. Wah, ngebut banget. Kereta Argo emang kalau udah nyusul kereta lain tuh nggak ngotak teman-teman. Diajar terus ya, bablas terus. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Udah, nggak apa-apa, aman. Makasih ya Mas ya. Nah, karena memang kereta imperial dari Gajah Wong ini berangkatnya malam hari ya dari kota Yogyakarta. Jadi setelah kita diberangkatkan dari Yogyakarta itu langsung diberikan servis seperti snack, makanan, kopi, air mineral, dan lain-lain. Jadi ya istilah katanya kita itu setelah makan nanti biasanya akan di setel ke mode malam dan penumpang sudah mulai nyaman bisa tertidur seperti itu ya. Tadi itu sempat ditanya untuk minuman hangat ada 3 pilihan yaitu kopi susu, ada susu juga dan ada teh. Saya di sini pesennya kopi supaya buat doping ya bisa dipakai bergadang gitu untuk perjalanan kali ini. Karena selain tadi momen di stasiun Wates, ada juga momen penyusulan kereta api Gajah Wong di stasiun Jatibarang oleh kereta api Sembrani. Jadi ya saya harus melek aja gitu ya. Kita juga dikasih 1 paket snack dan ini juga dapat 1 kali makanan berat. Kita unboxing dulu ya. Yang pertama kita unboxing dulu dari snack kali ya. Mana sih? Oke. Ini snacknya ada, wah lumayan juga nih. Ada 2 roti. Ini kayaknya roti keju gitu. Lalu ada roti savory-nya. Ini kayaknya itu pakai abon teman-teman. Dan ada juga jus ya, jus jambu. Dan ini adalah servis makan malamnya ya. Di sini itu kita dapat menu nasi ikan dori rica-rica. Ini sama seperti menu yang ada di kereta eksekutif biasa yang kita bisa beli lewat pramugara yang berdinas di kereta makan. Di sini ada 1 porsi nasi, lalu ada ikan dori rica-ricanya. Tapi di sini ada tambahan lagi, ada bakwan sayur, ini bakwan jagung dan ada juga sapo tahu mungkin ya, sayur tambah tahu gitu. Dan ada juga sambal. Untuk kita sekarang ini dapat servisnya cukup banyak ya. Ada snack, ada nasi dan lain-lain. Sehingga untuk saya pribadi sekarang memulainya dari makanan berat terlebih dahulu. Snack mungkin nanti akan saya coba ketika sudah agak malam, udah mulai agak lapar lagi, untuk teman cemilan juga supaya nggak cepat ngantuk gitu loh. Kita coba dulu ya menu makan malam sekarang. Saya pernah naik kereta Priority, waktu itu menunya nasi bakar dan itu enak banget. Asli saya jadi kangen deh. Tapi ini juga kayaknya menu yang cukup oke. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Kita coba ikan dori rica-ricanya ya. Untuk ikannya sendiri ini tuh lembut, tapi udah nggak begitu crispy. Sambal rica-ricanya terbilang cukup pedas, tapi masih dalam tahap yang bisa ditolerir banget ya. Kita coba juga sayurannya. Lumayan enak. Dan ini tuh kita dapat tambahan sambal. Sambalnya sambal terasi teman-teman.
untuk saya pribadi nggak begitu senang sambal terasi ya, karena dirasa aromanya itu menyengat banget, sehingga saya nggak cobain. Kita langsung coba ke bakwannya. Ternyata ini ada potongan udang juga. Mantap ya. Oke banget sih. Untuk skor sendiri, saya kasih nilai 8 dari 10. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Gajah Wong di kelas Imperial. Kereta api Imperial ini memiliki kapasitas tempat duduk 20 kursi, konfigurasinya 21, sehingga apabila kalian berdua berangkatnya bareng kerabat ataupun keluarga, bisa mengambil kursi yang dua-dua. Sedangkan apabila kalian jomblo, mau berangkat sendiri kayak saya, bisa pilih single seat ya. Nah, lalu untuk kereta Imperial ini yang saya suka, dia menggunakan ornamen kayu, dan ini adalah kayu asli. Kita bisa lihat banget ukirannya di sebelah sini. Itu kelihatan estetik, ditambah ada lampu berwarna kuning. Menambah kesan kereta ini itu interiornya terlihat mewah. Lalu, untuk fasilitasnya di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi, dan rak bagasinya ini bagus karena memang tertutup ya, jadi lebih safety. Jadi sehingga apabila ada guncangan kereta yang kurang oke, ini tuh udah pasti barang-barang kita aman di atas. Lalu di sebelah sini, ini kursinya gede banget teman-teman, asli. Kursinya jumbo, lebar, nyaman juga, empuk. Ditambah lagi di sebelah sini, legroomnya lega banget. Tuh, damai lah kalau naik kereta Imperial. Lalu ada juga sebuah kantong. Di sini kita bisa nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpen botol minuman dan lain-lain. Ada juga stop kontak di bawah sini untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Nah, untuk kursi di kereta Imperial ini, dia menggunakan sistem leg rest. Ini untuk reclining teman-teman. Jadi apabila kita tarik ke sebelah sini, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu untuk leg restnya sendiri bisa diatur di tuas sebelah sini nih. Nah, kayak gitu. Tapi minusnya di Imperial ini, leg restnya kurang kokoh menurut saya pribadi. Tidak sekokoh di kursi kelas luxury generasi kedua. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Di sebelah sini terdapat sebuah lampu baca yang bisa kita on-off-in, dan ada juga sebuah tirai. Nah, oke, sebelum lanjut, saya mau lihat dulu fasilitas lainnya yang terdapat di kereta Imperial ini. Nah, yang bagus ya, kereta Imperial ini ada 2 skat pintu, jadi memang benar-benar untuk meredam kekedapannya bagus banget. Di sebelah sini terdapat sebuah toilet. Kita review singkat dulu toiletnya. Untuk toiletnya ini sama seperti kereta kelas priority ya teman-teman. Untuk luas toiletnya ini asli, lega banget. Yang saya suka juga, ini menggunakan lantai asli. Jarang-jarang kan di kereta pakai lantai asli seperti ini. Lalu untuk interiornya kelihatan cakep juga, ornamen kayu, pencahayaannya bagus juga. Dan di sini dia menggunakan meja besar. Wastafelnya juga gede banget. Airnya mengalir dengan normal, ada tempat tisu, ada tabung sabun, di sini ada colokan listrik, lalu ada juga cermin yang ukurannya standar, lampu-lampu di sini cakep banget, ada hand dryer juga, lalu ada pewangi ruangan, klosetnya kloset duduk, di sebelah sini tombol flush untuk membilas, ada jet shower, terdapat pegangan juga, di sini ada kompartemen kecil mungkin untuk nyimpan barang-barang kecil ya. Tempat tisu lagi di sebelah sini, dan di bawah sana ada tong sampah. Lalu di sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Setelah di toilet sebelah sini, ini ada ruang untuk operator. Kita masuk ke sini pun masih ada pintu teman-teman. Nah, jadi bagus banget. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah mini pantry yang bisa kita gunakan untuk ngopi-ngopi santai seperti itu. Di sini ada kopi, teh, dan lain-lain yang bisa kita seduh. Lalu ada juga minuman. Ini katanya bebas ya. Apabila teman-teman mau ngopi, itu bisa banget di sini. Dan halo Mas. Halo Bapak.
Ya, jadi apabila kalian bosen di sebelah sana bisa ngopi-ngopi di sini. Pukul 22:38. Kita sekarang sudah tiba di stasiun Kebumen. Pada pukul 22:38, sekarang perjalanan kereta api Gajah Wong sudah tiba di stasiun Kebumen. Dan di stasiun Kebumen ini ada lagi penumpang yang naik kereta Imperial ya. Berhenti di Kebumen sebentar banget, ini udah persiapan berangkat lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:24. Perjalanan kereta api Gajah Wong Imperial yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di Daop 5 dan masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap ya. Sehingga buat teman-teman yang mau dari arah Cilacap ke arah Jakarta, Surabaya, dan sebaliknya, itu lebih banyak keberangkatan kereta dari stasiun Kroya ini ya. Karena memang untuk Cilacap kota tidak banyak kereta yang berhenti. Sehingga untuk mobilitas, kalian itu harus menjangkau stasiun Kroya ini. Sayang banget sih tadi, susah banget ke depan untuk ngelihat loko DT-nya ya. Mana ini cuman sebentar lagi berhentinya. Kereta yang masuk kereta api Sawunggali ya, dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Kuto Arjo. Nah, tadi itu saya sempat nanya ke masinis yang bertugas, katanya itu untuk lokomotif CC203 akan dilepas di stasiun Purwokerto. Jadi sebentar lagi itu kita bakal sampai di Purwokerto ya teman-teman. Barusan juga kita udah diberangkatkan dari stasiun Kroya, dan di Kroya itu seperti biasa ada 2 percabangan jalur kereta api Gajah Wong ini melalui jalur lintas tengah ya, berbelok ke kanan menuju Purwokerto sampai dengan ke Cirebon. Terus untuk jalur ke arah kiri ada jalur ke arah Bandung. Sekarang juga karena memang Purwokerto sekitar 20 menitan, supaya nggak ngantuk, diam di sana ya, di kabin yang udah redup banget. Jadi saya sama Mas Andreva nunggu di minibar aja. Kita ngobrol-ngobrol bentaran nih. Mas Andreva, ini pertama kali naik Imperial atau kayak gimana? Baru pertama kali banget sih ini. Pertama kali. Ya, pengalaman pertama naik Imperial. Kalau dulu pernah naik Priority. Cuma kalau untuk Imperial baru sekarang nih nyoba di Gajah Wong apalagi. Dibanding kereta wisata lainnya kayak Imperial, Priority, sama Panoramik udah naik juga kan? Menurut Akang yang paling the best yang mana? Kayaknya ini ya Imperial. Soalnya secara pertama dari fasilitas juga ya. Ini kan kursinya dia bisa rebahannya ini paling maksimal nih di antara Priority sama apalagi Panoramik kan. Gitu. Terus kemudian juga secara servis juga kan dia sebenarnya masih di bawah KAI Wisata ya. Jadi servisnya masih oke lah sama kayak Priority gitu dibandingkan si Panoramik gitu. Ya meskipun mereka kan punya kelebihan masing-masing gitu. Cuma kalau untuk sebagai penumpang secara overall sih sepertinya akan lebih memilih si Imperial ini daripada si Panoramik atau si Priority itu. Gitu sih.
Oke, berarti kita sependapat ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kereta Imperial ini bisa dibilang kereta yang cocok untuk perjalanan malam. Karena kita bisa lihat itu kursinya nyaman banget sih. Dan cukup rebah, mirip-mirip bisa disandingkan dengan kereta luxury generasi kedua, teman-teman. Namun tidak ada AVOD seperti pada kereta priority ataupun kereta kelas luxury. Tapi ini kalian bisa lihat ya, untuk mode malam di kereta Imperial ini asli redup banget. Terus ditambah dekat lok aja, dari segi kebisingan gak terlalu masuk ke dalam kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:48. Perjalanan kereta Gajah Wong sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini sudah memasuki di pusat Daop 5 dan juga pusat dari jalur lintas tengah ya teman-teman. Nah, di stasiun Purwokerto ini saya tadi dapat kabar dari masinis yang di CC201, katanya lokomotif 203 akan dilepas di stasiun Purwokerto ini. Sehingga saya mau lihat dulu proses melepas lokomotifnya ya. Walaupun saya hanya bisa mentok sampai sini, nggak bisa ke sana. Karena di sana nggak dapat peron, bukan area penumpang ya. Nah, itu dia. Lokomotifnya sudah dilepas. Dan lokomotif yang akan menarik rangkaian kereta api Gajah Wong saat ini tinggal single. Jadi lokomotif CC201-nya ya teman-teman. Saya mau cerita dulu ya. Untuk kereta Imperial saat ini yang saya naiki itu, kode serinya K1-08213JAKK. K1 adalah kode untuk kereta eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 82 adalah tahun pertama dinas di 1982, 13 nomor urutannya, dan JAKK adalah depo kepemilikan dari sarana kereta Imperial ini, depo Jakarta Kota. Nah, jadi untuk kereta kelas Imperial ini dulunya merupakan kereta yang kelas bisnis, lalu diperbarui secara interior dan juga eksterior menjadi salah satu kereta termewah di Indonesia. Bahkan menurut saya, kemewahan dari kereta kelas Imperial ini ada di atas kereta kelas luxury karena memang interiornya cakep banget. Kita juga ada minibar di dalam dan toiletnya juga bagus banget. Kereta Imperial, salah satu kereta mewah yang paling saya rekomendasikan buat teman-teman. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 00:01. Kereta api Gajah Wong sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Nah, untuk perjalanan dari Purwokerto ke Cirebon, waktunya akan saya pergunakan untuk beristirahat dulu. Semoga nanti nggak kebablasan ya. Saya udah set alarm sebelum kereta ini tiba di stasiun Cirebon. Dan saya juga masih ingin mengejar momen penyusulan kereta api Gajah Wong oleh kereta api Sembrani di stasiun Jatibarang. Sehingga momennya itu cukup sayang apabila dilewatkan. Semoga nggak kebablasan aja gitu loh. Nah, tadi juga sebelum kereta api Gajah Wong ini diberangkatkan, ketika saya mulai masuk ke dalam kereta, sudah disediakan fasilitas selimut. Dan selimut ini nggak boleh dibawa pulang ya teman-teman. For your information aja, untuk fasilitas selimut ini bisa kalian dapatkan ketika naik kereta eksekutif perjalanan malam atau kereta dengan kelas di atasnya. Untuk kereta kelas priority perjalanan siang itu nggak dapat ya. Dan untuk yang dapat fasilitas selimut di siang hari hanya kereta kelas luxury dan juga luxury sleeper aja. Oke lah, kita selimutan, istirahat dulu, tidur dulu supaya nggak terlalu sumuk nanti.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 01:47 menit. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Ini sudah memasuki kawasan Daop 3 Cirebon, dan di stasiun Cirebon Prujakan ini terdapat 2 pertemuan jalur ya. Kita berhenti di peron sebelah sini karena memang kita dari jalur lintas tengah dari arah Purwokerto. Di sebelah sana ada peron juga. Itu merupakan jalur yang biasa digunakan oleh kereta-kereta dari arah jalur lintas utara seperti dari arah Semarang dan juga Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk di kota Cirebon, selain ada stasiun Cirebon Prujakan, ada juga stasiun Cirebon Kejaksan di sana untuk kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi. Sedangkan untuk stasiun Cirebon Prujakan ini biasanya digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas menengah atau kereta kelas ekonomi seperti itu. Nah, jadi untuk kereta kelas Imperial, ini adalah kereta yang dioperasikan oleh PT KAI Wisata ya. Nah teman-teman, jadi untuk perjalanan kereta Imperial ini biasanya digunakan untuk pola charteran. Jadi di charter segerbong gitu, dan untuk perjalanan FIT-nya ada di 3 kereta api. Untuk perjalanan pada hari Jumat malam dari arah Jakarta itu terdapat pada kereta api Bogowonto dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Lempuyangan. Nah, untuk kereta yang kedua itu ada pada kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir tujuan stasiun Malang. Untuk keberangkatan malam hari itu ada di kereta api Gajah Wong yang merupakan bisa dibilang kembaran kereta api Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen, dan juga ada di kereta api Brawijaya dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Gambir. Sekarang ini jam 2:11, kereta api Gajah Wong sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan. Nah, jadi setelah Cirebon ini kan nanti akan ada momen penyusulan ya di stasiun Jatibarang, kereta api Gajah Wong oleh kereta api Sembrani. Sambil menunggu kereta ini tiba di Jatibarang, saya mau mencoba snack yang sudah disediakan. Ini ada yang manis, terus ada juga yang asin. Kayaknya saya mau coba mulai dari yang asin terlebih dahulu ya. Ini roti gulung yang ada abonnya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini rotinya lumayan lembut, abonnya berasa banget, kuat banget, dan nggak cuma di lapisan samping sini teman-teman, jadi ada abon juga di lapisan dalamnya, dan menurut saya cukup oke sih untuk snack di kereta kelas Imperial ini. Sekarang saya mau coba jusnya juga nih. Bismillah. Ya jus standar sih, enak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ini rotinya biasa aja sih, dia kurang begitu lembut kayak yang pertama tadi. Terus di sini tuh ada coklatnya juga teman-teman, lumayan lah. Tapi lebih enak yang tadi ya, rotinya itu lebih lembut, tapi bedanya yang tadi itu asin, kalau yang ini manis. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 02:40 menit. Perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang di Indramayu. Nah, di stasiun Jatibarang ini kereta api Gajah Wong akan berhenti sampai dengan pukul
02 lebih 55 menit. Memang cukup lama jadwal berhenti di sini karena memang kereta api Gajah Wong harus mengalah lagi dan disusul oleh kereta api Sembrani. Salah satu kereta berkecepatan tinggi dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta dan bisa dibilang juga adalah pesaingnya kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk kereta Gajah Wong ini kan berkecepatan 100 km per jam ya, sedangkan kereta api Sembrani itu di kecepatan 120 km per jam. Jadi memang untuk kereta api Sembrani bisa dibilang perjalanannya lebih diprioritaskan seperti itu. Di arah jalur 2 juga itu sinyalnya sudah hijau, berarti bakal ada kereta yang melintas. Dan dari sana juga sinyal udah hijau, berarti kereta api Sembrani akan melintas juga. Nanti kereta api Sembrani akan lewat di jalur sebelah sini. Dan di jalur sebelah sana itu sudah terlihat ada sorot lampu. Tadi itu pengumumannya kereta barang yang bakal lewat. Ya, itu dia kereta api Sembrani. Lewatnya lumayan kenceng ternyata teman-teman. Dan untuk kereta api Sembrani, itu adalah kereta full kelas eksekutif, kelas tinggi, ditambah lagi juga membawa satu kereta spesial, kereta luxury generasi kedua. Yang dimana kereta luxury generasi kedua bisa dibilang adalah kereta yang bisa menyaingi si kereta Imperial ini. Walaupun di beberapa kondisi dan overall saya lebih suka kereta Imperial sih dibandingkan dengan luxury generasi kedua. Terutama untuk kereta Imperial ini, dia memiliki ciri khas yang nyentrik banget. Dari segi eksterior berwarna coklat dan di interior juga didominasi warna coklat kayu seperti itu. Ya, interiornya keren banget lah untuk kereta Imperial ini. Tidak seperti kereta luxury yang memang dari segi interior biasa aja sih. Oke teman-teman, jadi perjalanan kereta api Gajah Wong gak akan lama lagi akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gajah Wong merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan stasiun Lempuyangan PP. Untuk keberangkatan pagi hari ada di stasiun Jakarta Pasar Senen dan pada malam hari dari arah Lempuyangan seperti itu. Nah, untuk kereta api Gajah Wong sendiri biasanya membawa dua kelas layanan saja, yaitu kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Saya sudah buatkan naik kereta api Gajah Wong ini di video naik kereta ekonomi dan juga eksekutif. Kalian bisa langsung cek aja. Dan kadang di hari weekend, terutama di hari Minggu, terdapat juga keberangkatan kereta api Gajah Wong di kelas Imperial dari arah Lempuyangan tujuan ke arah Pasar Senen seperti itu. Nah, kereta kelas Imperial ini adalah salah satu jenis kereta termewah yang ada di Indonesia yang dioperasikan oleh PT KAI Wisata. Umumnya untuk kereta Imperial ini adalah kereta yang dicharter khusus rombongan gitulah ya. Lalu untuk dari segi sarana kereta ya, kereta kelas Imperial ini merupakan kereta yang menurut saya pribadi memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, desain interiornya terkesan mewah banget. Kita bisa lihat ornamen-ornamen kayunya, terus
ketika kereta ini aktif di mode malam itu cukup redup, bahkan lebih redup apabila dibandingkan dengan kereta kelas luxury sekalipun. Saya bisa bilang sih mode malam di kereta Imperial ini juara. Lalu untuk dari segi kekedapan suara, asli juara banget. Kita berada di belakang lokomotif, tapi suara lokomotif itu tidak begitu banyak terdengar. Hanya terdengar samar-samar suara semboyan 35 atau suara klakson dari lokomotif yang memang kenceng banget. Ditambah lagi dari segi guncangan, ini guncangannya halus, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya terbilang sejuk, dingin, dan juga mantap. Dan dari harga tiket untuk kereta api Gajah Wong kelas Imperial ini ada di harga Rp900.000. Harga Rp900.000 untuk kereta kelas Imperial itu kita akan mendapatkan beberapa fasilitas yang diantaranya kita akan mendapatkan satu snack, terus ada satu makanan berat, ditambah lagi juga air mineral dan kopi ataupun teh. Menurut saya pribadi itu udah oke banget ya teman-teman. Tapi ada satu kekurangan apabila kalian naik kereta api Bogowonto ataupun kereta api Gajah Wong. Setahu saya di stasiun Pasar Senen ataupun di stasiun Lempuyangan tidak memiliki ruang tunggu khusus untuk perjalanan kereta mewah seperti Imperial ini. Apabila dari stasiun Gambir kan, itu ketika kita naik kereta Imperial ataupun kereta luxury lainnya, kita tuh akan diberikan fasilitas ruang tunggu khusus di luxury lounge seperti itu. Kereta api Gajah Wong kelas Imperial ini juga saya bisa bilang kereta ini adalah kereta mewah yang paling worth it untuk dibeli, karena memang harga tiket kereta api Gajah Wong Imperial ada di bawah harga tiket kereta kelas luxury pada kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu ataupun kereta api Gajayana. Harganya itu sangat kompetitif. Untuk kereta kelas luxury Argo Dwi Pangga setahu saya ada di kisaran Rp1.135.000 sampai dengan Rp1.375.000. Nah, kereta api Imperial ini harga tiketnya hanya Rp900.000 dengan layanan dan fasilitas yang diberikan bisa dibilang hampir menyerupai, hampir sama, bahkan dari beberapa segi kenyamanan kereta Imperial ini lebih diunggulkan, seperti dari guncangan, dari kekedapan suara, itu lebih baik di kereta Imperial. Tapi memang untuk kursi, saya harus akui masih kalah di kereta luxury generasi kedua. Nah, ada satu kekurangan di kereta kelas Imperial ini, apa? Menurut saya pribadi, yang cukup mengganggu adalah leg race-nya yang tidak kokoh. Jadi ketika kita setel leg race itu ke atas, pas kita tumpangkan kaki, itu leg race-nya agak turun sedikit ke bawah dan agak kurang nyaman aja sih. Nah, naik kereta api Imperial juga memiliki keunggulan lainnya, seperti terdapat fasilitas minibar, sehingga apabila kita bosan di dalam kabin tempat duduk kita bisa ngopi-ngopi santai di minibar itu. Dan itu adalah salah satu kelebihan yang tidak ada di kereta mewah lainnya ya. Nggak berasa ya, kayak baru naik kereta terus udah sampai lagi. Asli ini, ya ampun. Dan kita semua tahu ya, kita tidurnya nggak dari Jogjanya gitu. Terus tiba-tiba tidur, bangun-bangun udah nyampe, hampir mau nyampe sini, udah mau nyampe Pasar Senen. Udah baru sampai Bekasi doang lah ya. Kalau keretanya kayak gini 2-3 hari nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, senang sih, cuma kayaknya dompetnya nggak seneng ya. Alhamdulillah pada pukul 5:17 sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Ya, terima kasih ya Mas, Mbak. Sampai jumpa lagi.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Yogyakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, sebagai tujuan akhir dari perjalanan kereta api Gajah Wong. Selalu berkesan memang apabila kita naik kereta-kereta mewah, rasanya itu selalu excited dan juga perjalanannya menyenangkan. Berbeda dengan perjalanan naik kereta eksekutif biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.